Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang setia memelihara kehidupan kami setiap hari. Layaklah ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu atas segala berkat dan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan senantiasa mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, terkhusus saat ini kami boleh beribadah melalui ibadah keluarga di saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini dalam ibadah keluarga tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 27. Mazmur 22 ayat 23 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki pengalaman iman di waktu-waktu yang lalu. Mungkin itu pengalaman iman yang menyenangkan, atau juga mungkin pengalaman iman yang menyedihkan, dan bahkan sampai pengalaman iman sampai kepada tantangan iman yang dihadapi di waktu-waktu yang lalu. Mungkin itu dikarenakan masalah duka cita yang dialaminya, mungkin itu karena masalah kehilangan yang ia alami, atau mungkin kesulitan-kesulitan lainnya yang ia hadapi dalam hidup ini, sehingga ia merasa tidak ada jalan keluar. Atau mungkin tantangan iman yang dihadapi begitu sulit, ketika cobaan dan kesulitan itu datang padanya, seolah-olah ia merasa Tuhan tidak mendengarkan doanya. Kita mencari, kita memohon, menangis, berseru kepada Tuhan, dan mungkin bertanya-tanya dalam hati, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan kita saat ini, kabar baik yang akan senantiasa kita dapatkan dan kita layak mensyukurinya, bahwa ketika kita melihat Mazmur pasal 22 ini, bahwa tidak mungkin tidak, kita akan melihat Tuhan Sang Juru Selamat. Kita akan melihat Tuhan Sang Penyelamat kita dalam hidup kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 22 ini adalah sebuah doa, sebuah ratapan dari seorang pemazmur, yang dimana di dalam Mazmur 22 ini dapat kita kategorikan di dalam dua bagian, Bapak Ibu. Di ayat 2 sampai 22 adalah sebagai doa permohonan. Kemudian di ayat 23 sampai 32 sebagaimana nats firman Tuhan kita saat ini ialah sebagai ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita melihat dan membaca dari ayat 2 sampai 22, itu tampak seperti bagian dari Mazmur yang dituliskan di tengah-tengah penderitaan yang ia alami, yang dialami oleh sang pemazmur pada saat itu. Kemudian di ayat 23 sampai 33 tampaknya menjadi bagian dari Mazmur yang ditulis setelah penderitaan berakhir, setelah Tuhan menjawab doa pemazmur, yaitu Raja Daud. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur 22 ini terlihat sebuah pergerakan perasaan dari menangis, meminta pembebasan, ke menyanyikan pujian kepada Tuhan untuk pembebasan yang ia terima. Meskipun ia telah merasakan hal terburuk di dalam hidupnya, pemazmur senantiasa mengingatkan umat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, sebab Tuhan itu setia dan kesetiaannya membentang di atas semua orang. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa pemazmur adalah Daud, yang adalah seorang yang baik, yang saleh. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ia tetap banyak mengalami penderitaan. Bahkan penderitaan yang begitu berat, begitu luar biasa yang datang dari mereka yang memusuhinya. Bahkan ia mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan bukan hanya dari satu orang atau dua orang saja. Tetapi Bapak Ibu, jika kita melihat penderitaan yang digambarkan seperti pada ayat sebelumnya, yaitu di ayat 18 yang digambarkan bagaikan tulang yang terlepas dari sendi-sendinya. Bahkan ia dapat menghitung tulang-tulangnya sendiri. Penderitaan ini sangat luar biasa. Bukan menyiksa sampai atau bahkan menyiksa sampai pada jiwa atau psikisnya. Ya, Bapak Ibu, keberadaan pemazmur yaitu Daud yang sungguh memprihatinkan ini membuat ia seolah-olah tidak ada harapan apa-apa, membuat ia seolah-olah tidak ada sesuatu, bahwa ia merasa Tuhan pun seolah-olah telah melupakannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan inilah, melalui kitab Mazmur 22 inilah kita harus tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui dan juga mengingat semua langkah kehidupan setiap orang-orang yang percaya yang datang dengan segala bentuk keluh kesahnya. Tuhan sangat mengetahui dengan seksama semua penderitaan hidup Daud ini. Dan bahkan Tuhan tidak pernah sama sekali meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan punya banyak cara menyelamatkan mereka yang mengasihinya dengan tanpa pandang bulu. Sebagaimana Bapak Ibu yang diungkapkan pemazmur melalui ayat 25, ia katakan, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu,
dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun pemazmur mengalami banyak penderitaan, tetapi penderitaan itu justru tidak membuatnya jauh dari Tuhan. Pemazmur tetap teguh, pemazmur tetap setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya sebagai juru selamatnya. Pada saat ia menyampaikan keluh kesahnya kepada hadirat Tuhan, dan pada saat itu juga ia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan ia juga bersaksi tentang siapakah Tuhan Allah itu kepada banyak orang, kepada lingkungannya, kepada sekitarnya, dengan tujuan agar orang banyak itu percaya dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu pengalaman iman dari pemazmur ini boleh menjadi satu motivasi dan perenungan bagi kita. Firman Tuhan kita saat ini mengajak kita bagaimana kita merespon apa yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang kita lakukan ketika kita sedang mengalami yang namanya penderitaan atau pergumulan. Dan juga bahkan yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu, mungkin kita telah melewati masa-masa sulit, kita telah melewati masa-masa pergumulan yang kita alami pada saat itu. Di sini kita juga harus mengingat akan Tuhan yang membebaskan kita. Kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang membebaskan kita dahulu dari segala keterpurukan atau segala pergumulan kita. Dengan kita harus menyanyikan ungkapan syukur bagi Tuhan atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang terjadi juga pada pengalaman iman dari seorang penulis syair lagu, yaitu syair lagunya yang berjudul It Is Well With My Soul, yang mungkin sering kita dengar dalam bahasa Batak. Lagunya tungso nang rohaku dibain Yesusi. Jika dalam bahasa Inggrisnya yaitu It Is Well With My Soul. Bahwa yang menciptakan lirik ini yaitu bernama Horatio Spafford. Horatio Spafford juga memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Horatio Spafford adalah seorang pengacara yang kaya yang berasal dari Chicago. Bapak Ibu, pengalaman pertama yang terburuk yang ia alami pertama ialah pada tahun 1870, bahwa ia harus kehilangan satu-satunya anak laki-lakinya oleh karena penyakit demam berdarah. Kemudian 1 tahun kemudian terjadi kebakaran hebat dan membakar hampir semua aset-aset dan propertinya. Bapak Ibu, hidup yang tidak terlihat baik bagi keluarga Spafford, dan bahkan istri Spafford sendiri mengalami keterpukulan karena kejadian-kejadian yang mereka alami. Dan akhirnya Spafford merencanakan sebuah perjalanan bersama istri dan keempat putrinya untuk berjalan-jalan ke Eropa sambil menyaksikan sebuah seminar D.L. Moody, sekaligus untuk menenangkan pikiran mereka. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba Spafford mendapat urusan bisnis yang harus ia selesaikan pada saat itu. Sehingga ia mengatakan kepada istri dan keempat putrinya, "Pergilah duluan berlayar, nanti saya akan segera menyusul." Namun di dalam perjalanannya, kapal yang membawa istri dan keempat putrinya Spafford mengalami kecelakaan yang begitu hebat. Dan kapal tersebut hanyut ke dasar laut. Dan sejarah mencatat dalam peristiwa ini menewaskan 226 penumpang, termasuk di dalamnya keempat putrinya. Dan beruntungnya istri dari Spafford dapat terselamatkan
dari peristiwa itu. Spafford yang mendengar berita itu, Spafford dengan segera menumpang kapal untuk menyusul istrinya yang tentu dalam keadaannya yang sangat terpukul karena kehilangan keempat anak perempuannya. Dan ketika ia sedang berada di atas kapal dan memandang ke arah lautan yang luas itu, disitulah ia memulai menuliskan satu lirik dari hasil perenungannya di dalam dukanya yang mendalam, yaitu lagu tadi yang berjudul It Is Well With My Soul. Perasaan Spafford tertuang dalam lirik lagu ini yang menggambarkan imannya yang teguh terhadap Allah yang ia percayai. Apapun keadaan yang ia alami, ia yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan sama halnya dengan ini, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat Mazmur 22 ini, tidak mungkin tidak. Kita akan melihat salib Kristus. Kita akan melihat Tuhan sebagai sang penyelamat kita. Bahwa kita akan melihat keselamatan itu. Situasi dan perasaan yang tidak enak dan yang tidak baik mungkin pernah kita alami dalam kehidupan pribadi kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi itu. Pada situasi itu kita harus mampu belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, kita harus bertekun di dalam iman kepada Tuhan, tetap tekun di dalam berdoa kepadanya. Dan yang kedua, kita harus memandang kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Pada malam hari ini kami boleh beribadah melalui ibadah keluarga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menjadi pelita, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kau berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, menjaga setiap apa yang menjadi aktivitas kegiatannya sehari-hari, menjauhkan dari segala mara bahaya, terlebih di situasi pandemi COVID-19 yang belum saja berakhir saat ini ya Tuhan. Semua kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.